Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Walaupun masih belajar di rumah ya anak-anak. Oke, kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Fafia Ferdita dari SDN Sukapura 1. Anak-anak, sekarang akan belajar tentang tema 1, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya pada pembelajaran kedua. Pada masa pandemi ini, anak-anak harus ingat tentang protokol kesehatan 5M. Ya, apa itu? Anak-anak harus patuh pada 5M ya. Apa itu 5M? Oke, pertama memakai masker. Yang kedua mencuci tangan. Kemudian menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Dan yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Nah, sebelum belajar, anak-anak harus siapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Kemudian mintalah orang tua atau kakak kalian untuk mendampingi kalian belajar di rumah. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa selalu berdoa dalam mengawali suatu aktivitas, terutama belajar. Ya Ibu, pimpin doanya ya, doa sebelum belajar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin. Nah, semoga apa yang nanti Ibu sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini ada muatan pembelajaran IPA. Nah ini nanti anak-anak melalui menyimak pembelajaran atau penjelasan dari guru dan mengamati gambar pada slide PowerPoint tentang macam-macam kelainan organ gerak. Siswa atau anak-anak dapat menyebutkan macam-macam kelainan organ gerak pada manusia dengan rinci. Kemudian anak-anak juga dapat menjelaskan macam-macam kelainan organ gerak pada manusia dengan percaya diri. Selanjutnya pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia melalui menyimak atau dengan menyimak penjelasan guru pada slide PowerPoint tentang ide pokok dan kalimat utama. Anak-anak dapat mengaitkan pengetahuan tentang ide pokok dan kalimat utama dengan benar. Setelah membaca tentang posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat, anak-anak mampu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan benar. Dan pada muatan pembelajaran SBDP, anak-anak setelah menyimak penjelasan dari guru dan mengamati gambar pada slide PowerPoint tentang gambar komik, anak-anak dapat mendefinisikan pengertian dan ciri-ciri komik dengan tepat. Kemudian melalui membaca cerita tentang posisi dan sikap duduk yang benar serta sehat, siswa mampu membuat gambar komik dengan percaya diri. Anak-anak masih ingat tidak cara membuat gerabah pada materi pembelajaran sebelumnya? Ini Ibu punya gambar tentang cara atau proses pembuatan gerabah ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya, kalian nanti perhatikan video berikut, kalian amati, kemudian telaah, simak tentang keterkaitan antara organ gerak manusia, yaitu pada pengrajin gerabah ini ya anak-anak. Ya, perhatikan videonya.
Kalian sudah simak ya video yang tadi. Oke, kira-kira nih bagian organ gerak yang mana yang berperan dalam pembuatan gerabah tersebut? Oke. Kira-kira apa nih? Nah, tentu saja kaki dan tangan sang pengrajin inilah yang berperan aktif dalam pembuatan gerabah ya anak-anak. Dari situ kita lihat bahwa organ gerak tersebut terutama kaki dan tangan itu berfungsi dengan baik. Kira-kira nih, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Coba kalian pikirkan baik-baik. Tentu saja nanti akan terjadi suatu gangguan atau kelainan pada organ gerak. Kita bahas lebih lanjut mengenai kelainan pada tulang ya anak-anak. Oke. Kelainan pada tulang itu terdiri dari beberapa faktor. Diakibatkan oleh pertama ada faktor kecelakaan. Yang kedua itu ada faktor usia. Yang ketiga itu ada faktor karena sikap dan posisi duduk kita yang salah. Nih, yang awal itu ada yang namanya fisura atau retak tulang. Fisura ini merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Pada tulang yang sebelah kanan ini merupakan tulang normal ya anak-anak. Kemudian yang sebelah kirinya itu fisura. Kelainan fisura terlihat ada retakan-retakan pada tulangnya. Berikutnya ada yang namanya fraktura. Fraktura ini nama lain dari patah tulang. Nah, fraktura terdiri dari dua macam. Ada yang namanya fraktura tertutup dan ada yang namanya fraktura terbuka. Kalian perhatikan ada gambar yang ibu tunjuk pada anak panah warna hijau. Ini tulang normal. Kemudian yang anak panah warna kuning ini disebut sebagai fraktura tertutup. Mengapa demikian? Karena kelainan tulangnya ini atau tulangnya tidak merobek otot atau kulit kita. Sedangkan pada anak panah yang warna ungu ini disebutnya fraktura terbuka. Mengapa? Karena tulangnya ini merobek otot atau kulitnya. Sehingga nanti akan terlihat tulang yang patah tersebut nanti akan menonjol ya. Nah, selanjutnya ini kelainan tulang akibat dari faktor usia, namanya osteoporosis. Nah, apa itu osteoporosis? Osteoporosis ini nama lain dari pengeroposan tulang. Nah, biasanya itu dialami oleh orang-orang yang lanjut usia atau tidak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa mengalami osteoporosis ini. Karena tubuh itu tidak mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Kemudian ada yang namanya lordosis. Nah, lordosis ini disebabkan karena posisi duduk kita yang salah. Sehingga tulang belakangnya itu melengkung pada daerah lumbalis. Posisi kepalanya tertarik ke belakang. Yang mana nih yang daerah lumbalis itu? Nah, daerah lumbalis ibu tunjukkan pada anak panah warna merah ini ya anak-anak. Ini namanya daerah lumbalis. Kemudian berikutnya ada yang namanya kifosis. Nah, kifosis ini merupakan tulang belakangnya itu melengkung anak-anak. Melengkungnya ke belakang. Nah, hal ini dapat
membuat tubuh kita terlihat bungkuk. Kalau kalian melihat orang lain di depan kalian berjalan, tapi terlihat bungkuk, walaupun masih muda misalnya. Nah, bisa jadi ini merupakan kelainan tulang kifosis ya anak-anak. Berikutnya ini ada yang namanya skoliosis. Skoliosis merupakan tulang belakangnya itu melengkung ke samping kanan maupun ke samping kiri, sehingga nanti akan membentuk huruf S. Nah, lihat ya anak-anak, misalkan kalian itu menulis ya, sedang menulis, maka perhatikan posisi duduk kalian supaya terhindar dari ketiga kelainan tulangnya, yaitu lordosis, kifosis, dan skoliosis. Oke. Lanjut. Nah, ini ada beberapa paragraf ya anak-anak dengan judul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nanti Ibu bacakan 2 paragraf saja. Nanti paragraf selanjutnya bisa kalian belajar di rumah ya. Nanti Ibu bacakan sambil kalian teliti, kalian telaah mana kalimat utamanya dan mana juga ide pokoknya. Oke, Ibu bacakan ya. Paragraf pertama. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya, Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Ini paragraf pertama. Paragraf kedua, pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Nah, ini paragraf kedua. Oke. Lihat lagi paragraf pertama, kira-kira mana kalimat utamanya? Ibu ingatkan kembali bahwa kalimat utama itu merupakan kalimat yang mencangkup semua paragrafnya. Itu apa utamanya, kalimatnya itu membahas tentang apa? Oke, kalian coba teliti. Ya, betul. Kalimat utamanya ada pada kalimat pertama, kalimat awal nih, yang Ibu beri warna merah ya anak-anak. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Nah, dari kalimat utama ini kalian dapat melihat ide pokoknya kira-kira seperti apa. Ibu ingatkan kembali materi sebelumnya bahwa ide pokok itu bisa jadi keseluruhan kalimat utamanya, sama persis. Nah, yang kedua itu bisa jadi intisari dari kalimat utama itu kita persingkat ya. Nah, ini ide pokok paragraf pertama. Heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Dan pada paragraf kedua kira-kira apa kalimat utamanya? Ya, betul. Kalimat utamanya itu pada sore hari Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Ada pada kalimat pertama. Ide pokoknya kira-kira yang mana? Nah, ini dia ide pokok paragraf kedua itu adalah, kita singkat ya anak-anak ya. Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Nah, ini bahwa kalimat utama dengan ide pokok itu memiliki keterhubungan yang sangat terkait.
Apa itu keterkaitannya? Nah ini, ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utamanya adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Nah, kalian ingat-ingat nih anak-anak. Oke. Untuk paragraf ketiga sampai dengan ke-9, kalian bisa latihan di rumah untuk mencari ide pokoknya. Nah, ini kalian bisa temukan ide pokoknya dan buat tabel ya, seperti ini anak-anak ya. Misalkan pada paragraf 1 ide pokoknya apa, kemudian paragraf 2 dan seterusnya ide pokoknya apa. Dari cerita yang tadi, yang Ibu bacakan, itu bisa dibuat menjadi gambar komik. Apa itu gambar komik? Kita belajar ya anak-anak tentang komik ini. Ibu punya 4 gambar dan ini disebut sebagai gambar komik. Coba amati gambarnya dan kalian bedakan dengan gambar-gambar lain. Kira-kira apa yang membedakan gambar lain tersebut dengan gambar komik ini? Nah, betul ya anak-anak bahwa komik ini biasanya dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks atau kata-kata tersebut disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nanti teksnya itu berfungsi sebagai penjelas untuk menerangkan gambar tersebut ya anak-anak ya. Ini misalkan ada seekor burung kecil nih warna kuning yang kecil nih dengan seorang anak laki-laki. Nah, Ibu buat teksnya dengan gelembung dengan kata, ya ampun, kasihan anak burung ini, pasti ya terjatuh dari sarangnya. Kita simpulkan bahwa komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk serangkaian cerita. Ini tentang posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat ya anak-anak. Terlebih dahulu kalian buat gambarnya satu persatu yang menerangkan ceritanya. Kemudian kalian beri gelembung-gelembung katanya. Nah, ini gelembung-gelembung katanya. Selanjutnya kalian beri teks atau kata-kata yang menerangkan gambar yang bersangkutan. Misalkan pertama ini ada Pak John yang sedang bekerja. Dan katanya itu banyak sekali pekerjaan hari ini. Kemudian yang gambar kedua ada sepertinya Pak John ini sedang merasa kesakitan ya punggungnya. Nah, Ibu buat kalimatnya adalah, aduh pinggangku sakit sekali. Kemudian gambar yang ketiga itu sepertinya Pak John sedang melamun ya. Tapi kira-kira melamun apa nih? Nah, Ibu beri katanya adalah, ternyata sikap duduk mempengaruhi kesehatan tulang. Kemudian yang gambar di atas ini terlihat Pak John sedang bercakap-cakap dengan Ibu Catherine. Nah, Ibu Catherine berkata, makanya ketika bekerja harus memperhatikan posisi duduk kita, Pak. Yang terakhir, Ibu Catherine ini sedang mencontohkan posisi duduk yang benar nih anak-anak. Apa kata Ibu Catherine? Ini dia. Begini loh sikap duduk yang benar itu. Oke. Anak-anak sekarang nanti kalian bisa tahu tentang komik itu apa dan cara membuat komiknya seperti apa. Kalian bisa praktekkan di rumah ya anak-anak. Selanjutnya ada latihan soalnya dan kalian nanti bisa kerjakan di rumah dan nanti dinilai oleh ibu bapak kalian, ibu bapak guru kalian ya. Soal yang pertama ada, apa saja kelainan organ gerak yang disebabkan karena posisi duduk yang salah?
Yang kedua ada apa keterkaitan antara kalimat utama dan ide pokok. Nanti apa jawabannya? Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang gambar komik? Jawabannya apa? Alhamdulillah, selesai pembelajaran kali ini. Kita simpulkan pembelajarannya bersama-sama ya. Pertama itu, jika salah satu organ gerak manusia tidak berfungsi, maka akan mengalami kelainan pada organ gerak. Kesimpulan yang kedua, ide pokok memiliki keterkaitan antara kalimat utama di setiap paragraf. Yang ketiga, pengertian komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk serangkaian cerita. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat diterima oleh kalian, dapat bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.